Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik yang kami hormati, untuk kita awali sareng-sareng kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah menyempatkan wedalipun panjenengan seminggu sepeda ngangge ngaji Al-Qur'an angen-angen samaknane bilajeng sakmanane. Amin. Menapa kula panjenengan perlu mempelajari Al-Qur'an. Langsung kula sampaiake Quran fungsinipun diturunake Allah, salah satu fungsinya apa? Hudan. Petunjuk itu boten saged mangertos piyambak menawi boten dipelajari. Apabila kita perlu mempelajari Al-Qur'an isinipun sehingga saged dilaksanakan dalam kehidupan. Ingkang kaping kalih fungsinipun Pengingat. Peringatan. Ingkang kaping kalih ingkang kaping tiga syifaun. Obat. Alhamdulillah panjenengan purun nyempatake modal kangge ngaji seminggu sepeda mugi-mugi diridhoi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, wajibake pengajian Al-Qur'an kula panjenengan sampai ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna, dan ketika kami telah mengambil. Wa idz akhadna, wa dan idz. Ketika akhadna kami telah mengambil. Kami mana? Oke. Mitsaqo perjanjian. Mitsaqo perjanjian. Kalau di Kristen itu apa namanya? Mitsaqo perjanjian. Bani Israil. Bani ditulis mawon Bani Israil. Nanti saya terangkan. Tidak. Tak buduna kalian menyembah. Apa tak buduna? Kalian menyembah. Kaliannya letak di depan, wawon di belakang. Illa kecuali Allah
sama-sama kita panjenengan waos artinya dan ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, tidak kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini, dan pada kedua orang tua, binya pada boleh, wa dan bi pada, al walidaini kedua orang tua, ihsanan berbuat baik, ihsanan berbuat baik. Wazil kurba, wa dan zi pada yang mempunyai, zi pada yang mempunyai, al kurba kerabat-kerabat, al kurba kerabat-kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, yatama anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, masakini jamak dari kata miskin, miskinun satu orang miskin, jamaknya apa? Masakini. Apa bu? Masakini. Sekarang Jamak. Wa qulu, dan kalian berkatalah. Qulu, kalau untuk satu orang qul, dua orang qula, kalau banyak orang qulu. Qul qula qulu, coba qul qula qulu, qul qulu qulu. Ya, wa qulu, dan kalian berkatalah, linnasi bagi manusia, husnan kebaikan, husnan kebaikan. Wa aqimu, dan kalian dirikanlah, wa aqimu, dan kalian dirikanlah. Kaliannya mana? Wow. Ya. Qulu wa aqimu, dan kalian dirikanlah as-sholata, sholat. Wa aku, dan kalian berikanlah, wa aku, dan kalian berikanlah az-zakata, zakat, az-zakata, zakat. Summa, kemudian, apa summa? Kemudian tawallaitum, kalian berpaling, tawallaitum, kalian berpaling, tawallaitum, kalian berpaling, illa kecuali, illa kecuali, qalilan sedikit, qalilan sedikit. Apa qalilan? sedikit. Sedikit. Qalil. Minkum, dari kalian, minkum, dari kalian. Kaliannya mana? Antum. Wa antum, dan kalian, antum, kalian, mu'ridun, orang-orang yang berpaling, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Coba saya ulangi ya, dengan mengartikan
Boleh ya? Wa. In. Nah, harus mulutnya bergerak. Akhazna. Kami telah mengambil mitsaqo, perjanjian, misako. Jadi nanti akan ingat, insyaallah 3 kali ingat terus. Bani Israel. Lah. Tidak. Tak buduna illa Allah. Wa bil walidaini dan pada kedua orang tua ihsanan berbuat. Wa bil qurba dan pada yang kerabat. Wal yatama dan anak Yatim. jamak yatama, anak yatim tunggalnya yatim jamaknya yatama. Wal masakini dan orang-orang miskin wa qulu dan kalian berkata kaliannya mana? Wau di belakang. Ya. Qulu linasi husnan wa aqimu as-sholata wa atu az-zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum dari kalian wa antum mukhrijun. Kira-kira kosakata yang susah mana? Walidaini kedua orang tua. Yatama al-masakin as-sholata az-zakata illa summa hafal menghafal ya. Alhamdulillah. Kemudian kelompok mana ini? Kelompok bapak, kelompok Pak E. Untuk kelompok Pak E. Wa'in, kalau saran-saran yang lain mendengar nanti akan tertanam dalam memori. 1, 2, 3. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israel, tidak kalian menyembah kecuali Allah, dan pada kedua orang tua berbuat baik, dan pada yang mempunyai kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan kalian berkatalah bagi manusia kebaikan, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian berikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. Husnan Orang baik. kebaikan. Bapak Ibu, monggo. Hari sudah 1, 2, 3. dan ketika kami telah mengambil perjanjian dari Israel, tidak kalian menyembah kecuali Allah, dan pada kedua orang tua berbuat baik, dan pada yang mempunyai kerabat-kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan kalian berkatalah bagi manusia kebaikan, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian berikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. Boleh. Saya langsung kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain masih menyimak. Wa id akhadna.
Nisa, coba dulu baca dulu. Wah, langsung dan langsung dan lagi dan yo. Tidak, Aulia. Ayah. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israel. Sudah dipahami. Sudah. Ketika kami mengambil disemaki. Jadi ketika wonten ketika iki Allah Ta'ala dari dumateng Kanjeng Rasul ngasih kabar. Ingatlah Nabi ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Bani Israel itu umat yang ada sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita. Nah, ini pembahas Bani Israel. Makanya cerita pada masa Bani Israel, perintah-perintah pun Allah pada Bani Israel disampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada ketika itu biasanya menyimpan makna ingatlah Nabi ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israel. Nah, apa perjanjian itu? Perjanjian adalah segala perintah, larangan, kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh manusia, itu namanya perjanjian. Karena ada dalam Kristen itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, terus siapa itu Bani Israel? Bani Israel, Bani keturunan Israel, nama lain Nabi Yakub. Kenal Nabi Yakub? Siapa? Fotonya bahasa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Lah Israel itu nama lain Nabi Yakub. Ini sering kali tak sampaikan ya. Israel nama lain Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel. Maka sampai ojo ngamuk nek diarani kok koyo Bani Israel. Yo ape no anak turune Nabi Yakub. Bani Israel sing iki, sing apik yo akeh. Dari kemarin Yahudi yang mana? Ya alhamdulillah. Yahudi ada yang baik, ada yang melanggar. Nasrani ada yang penolong Nabi Isa, berarti baik, dan ada Nasrani yang Trinitas. Jelas ya? Sampai nak jalani Bani Israel mau nggak? Betul. Memang orang mesti toh, harus yang apik cuma ya. Harus lihat sing dhisik. RT papat sing dhisik. Sing kene ngaji apa sing ya, jadi paham ya? Ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, lah bentuk perjanjian ini apa? Perintah-perintah kewajiban yang harus mereka kerjakan tadi. Pertama, la ta'buduna illallah. Tidak kalian menyembah kecuali Allah. Ini perjanjian pertama. Berarti disuruh menyembah Allah. Ini kabeh para nabi itu pertama kali mesti mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Terus itu rumus para nabi mesti ajakan itu pertama. La ta'buduna illallah. Tidak kalian menyembah kecuali Allah. Terus wa bil walidaini. Setelah menyembah Allah ada posisi penting yang perlu kita perhatikan. Apa? Baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana.
yang masih punya orang tua dihindari. Nih, ada yang masih punya Bu? Dihindari seminggu pisan. Digawakno jajan. Nah, ya. Makanya di Quran itu ya kita diperintah memang untuk berbuat baik pada orang tua. Orang tua di sini orang tua kandungmu dan mertuamu. Rungokno itu. Kok mertua itu ya wong. Loh, kadang-kadang gini. Biasanya kalau mertua ini kan beda toh. Tapi asli nih, kedua orang tua ini masuk wong tua sing lairno awake dhewe dan mertuamu. Masih kadang-kadang memang gak akrab toh kalau mertuanya. Ya Bu? Akrab. Ya Allah. Ketika kita berjauhan dengan orang tua itu justru semakin cinta. Biasanya semakin sayang. Sampai nek sering awor, itu malah ketoke biasa, tapi nek kadang kala itu digoreng. Terus Bu. Lerek sing sak omah malah pikiran padu. Tapi swarga itu swarga dunia, keramat. Orang tua itu keramat. Nah, seandainya bisa menyadari ya surga dunia tenang. Kembali lagi, perjanjian yang pertama tadi apa? Tidak kalian menyembah kecuali Allah. Dua, baik kedua orang tua. Setelah kepada orang tua, wazil kurba, dan pada yang mempunyai kerabat. Ketika panjenengan mau bersedekah, berinfak, berbagi, dahulukan kerabat. Itu memang rumus ya. Enggak langsung panti asuhan, tidak langsung ke yang lebih jauh, tetapi kerabat dulu. Orang tua, kita ngasih orang tua itu sebetulnya juga dianjurkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak zakat ya. Apa? Sedekah pada kedua orang tua. Terus setelah orang tua, kerabat. Memang menurut miskin no. Terus wal yatama, anak-anak yatim. Apa itu yatim? Yatim, anak yang masih kecil ditinggal bapak. Orang yang ditinggal mati bapak, anak yang ditinggal mati bapak, dan dia masih kecil. Kemarin sudah terangkan yatim batasnya balik. Kalau sudah balik tidak yatim, namanya duafa. Makanya tidak masuk golongan 8 yang terima zakat. Golongan 8 yang terima zakat. Ada yatim? Hah? Enggak ada. Tugasnya di sekolah kok digoleki sing yatim. Yatim Pak, goleki lho. Yatim yang fakir. Yatim gawe opo yo? Ora usah. Tinggalane panut. Makanya tidak masuk 8 golongan. Oh ya, yatim. Terus apa? Wal masakin dan orang miskin. Apa itu miskin? Orang yang mempunyai penghasilan tapi tak cukup. Orang yang punya pekerjaan tapi tak cukup. Berarti oke Pak. Soalnya akeh sing kebutuhan. Ini ngaku miskin kabeh. Jadi orang yang punya pekerjaan tapi tak mencukupi kebutuhan, itu apa? miskin. Sedangkan fakir orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Ya Allah, wal yatama wal masakin. Niki perjanjian
Tadi sudah saya sampaikan, perjanjian adalah perintah amanah dari Allah yang harus dikerjakan oleh manusia. Itu namanya apa? Perjanjian. Lah saat ini pada waktu Allah menceritakan ke Nabi bagi Rasul, ini yang menjadi objek, yang menjadi sasaran adalah umat Bani Israel. Tetapi dikandung maksud untuk kita semua. Sebab dengan Romono, paham Ibu? Jadi dengan belum ada, yang ada waktu itu Bani Israel. Perjanjian yang pertama tadi apa ya? Tidak kalian menyembah kecuali Allah. Dua, terus anak orang miskin. Perjanjian berikutnya, wa qulu linnasi husna. Yuk bareng-bareng diartikan. Dan berkatalah bagi manusia kebaikan. Berarti di kongkot awak dhewe disuruh berkata yang baik kepada sesama, termasuk ibadah. Tidak kasar, tidak menyakiti, tidak menyinggung, angel Ibu, Pak. Tapi memang ini suatu perjanjian yang diberikan Allah pada Bani Israel. Wa qulu linnas, kalian berkatalah pada manusia kebaikan. Makanya dawuh Kanjeng Nabi apa kayak maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka adalah berkata yang kalau tidak bisa berkata baik, iya turu ae dulu. Turu berarti lebih baik daripada menyakitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo wa qulu linnasi husna. Ini pelajaran kehidupan loh ya. Jadi kawan sholat, nyembah Allah kan sholat, berbagi, sholat dan berbagi. Makanya banyak ayat yang menerangkan sholat kuwi disandingno dengan berbagi. Alhamdulillah, berarti penting ibadah berbagi. Sejalan kali fitnah dawuh Kanjeng Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ya, selamatkanlah dirimu dari api neraka meskipun dengan secuil kurma. Ada yang ngerti? Nggih. Nanti ya. Nggih. Karena kalau Pak, telo, ini malah apa? Telo. Apa mana? Kentang ya Bu. Lah yo, iku kan contoh wah kene terus ngene. Kan kon sedekah kurma terus sampean mbok pahami saklek nek kurma ora yo. Iku ngono sesuai keadaan kondisi daerah setempat, daerah masing-masing. Gitu. Alhamdulillah. Itu berarti penting juga berbagi. Masuk. Ini Pak. Terus kemudian wa aqimus sholat, kalian dirikanlah salat. Coba bareng-bareng anteno. Dan kalian dirikanlah sholat. Pertanyaan, mengapa ini dirikan, tidak kerjakan? Jadi nek kerjakan kan biasa kemauan toh, kerjakanlah sholat. Alien. Antum saja jawab. Nek goblok nenek. Atau kata dia sendiri Pak atau siapa ya Pak? Alien kita kayak ini gua nih. Apa? Dikerjakan sama diamalkan. Tak tampung kabeh, kita jamin gitu. Kalau mendirikan
kan bisa mengubah tingkah laku. Oh ya, itu yang sing top di zaman terakhir ini. Ya, eling deh. Soalnya tahu kan dunia ono kita ya. Ya, kalian dirikanlah sholat. Mengapa nggak kerjakan sholat? Itu dimaksudkan, diharapkan setelah mengerjakan sholat bisa membekas dalam kehidupan. Ini ya, itu. Makanya dirikanlah. Berarti bersolat ora badin. Ketika bersolat ada bekas. Misalnya bersolat kumpul ketemu boyo ini ngapa? Jadungan ya, kenapa? Rasan-rasan. Lah yo bersolat rasan. Lah yo itu berarti harus mendirikan modern. Ya Allah, bon. Makanya Quran sangat memberikan sebuah pelajaran berarti dalam kehidupan. Sampai-sampai perintah sholat yo pakai mendirikan. Lah, gandengane karo sholat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Coba artikan bareng-bareng wa atuz zakah dan zakat. Kalian berikanlah zakat. Meniki sholat 5 waktu sing wajib. Zakat ada 2 bagian. Zakat fitrah, zakat mal. Nek zakat fitrah sampun paham, dikeluarkan ketika bulan Ramadan, besarnya 2,5 kilo, 2,7 kilo, boleh sampai 2,5 atau 2,7. Zakat apa? Fitrah. Sedangkan zakat mal ada 6 poin. Sebutkan Aulia 1. Ya. Zakat emas dan perak 1. Emas, kemudian ini emas perak. Urut toh, emas perak. Perdagangan. Terus pertambangan. Berarti Sabrina ulangi. Mas perak. Satu. Ya. Pertanian, perdagangan, Ini apa? Malah. Zakat mal ada 6. 1 emas dan perak. Yo, Pak Ros. 2 peternakan. 3 pertanian. 4 perdagangan. 5 barang temuan. 6 pertambangan. Saiki kira-kira jenengan harus mengeluarkan zakat emas apa dereng? Emas nisabnya 85 gram. 85 gram yang tersimpan dalam lemari, tidak yang dipakai bubur. Nek namung 2 gram piye? Yo. Tebas malih, Bu. Iya. Dan yang dizakati yang tidak yang dipakai. Berarti ini. Ini. Sosok itu sosok. Berarti kan dipakai namanya. Berarti jenenge dipakai. Kadang nek pas ono ngantenan dipakai. Karo ben roh wong. Iya aja. Biasanya ono perahu gitu. Lah.
Gram. 85 gram kalau diuangkan 60 juta. berarti sak gram itu 700. 700 kali 85. 59 juta. 59 juta 500. Yo di bulan 60. Maksudnya. 60 juta. Terus ya zakat emas. Nah, perak kan jarang kan? Berarti nggak usah ada perang mau perak. Kemudian zakat apa harus? Peternakan. Pertanian sih ya. Pertanian. Kalau ini peternakan. Ya, apa-apa. Ya. Ya wes pertanian. Pertanian nisabnya pakai 750 kilo. 750 kilo beras. 750 kilo sekali panen. Buat apabila airnya pakai air hujan 10%. Apabila airnya dari beli 5%. Nah kira-kira awak dhewe ini jenengan sing duwe sawah ya. Niku kinten-kinten sampun sampai niku ya. Sekali panen. 750 kilo beras. Ya, hitungnya beras mawon. Diuangkan berapa? 750 kilo diuangkan 750.000. Tujuh setengah juta. Berapa? 10.000. Oh, beras yang dimakan keseharian. Hanya bu. 6.750.000. Nah, 6 juta. Iku panene selama 3 bulan toh. Panennya berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Berarti sakno petani. Dan itu yang harus dizakat menurut baginda Rasul, itu bahan pokok. Bahan pokok berarti beras. Kok sampai nandur apa? Cabai, nandur gambang, itu ada yang mengatakan nggak wajib zakat. Nah, makanan pokok nggak? Betul. Yo kira-kira jenengan angen-angen nek wong panasan makan pokoke jagung yo dizakati. Nek wong panasan beras yo Jagung mahal. makane penak wong ngancar kae, penak wong ngancar. Iku padahal duwe akeh tapi ora kewajiban zakat menurut ulama sing ora wajibno. Tetapi ada ulama yang memberikan kewajiban juga. Jadi kan melok sini. Penghasilan. Oh, ya penghasilan. Oh, perdagangan dulu ya? Cepat. Wes, pertanian ya. Zakatnya bro. Kalau air itu dari Allah, kalau airnya beli, sidik tahu kan? Banyak. Maksudnya gini loh, panennya semono dipotong. Kira-kira zakat yang ditokno itu Banyak. banyak ya? Banyak. Masuk. Tapi biayanya banyak. Murah Itu sudah dipotong biaya ya. Urung mau buat derek bu. Ini karwane lagi itu. Makan di sawah, orang di sawah yang gitu. Sawah di paro ngoten niku piye? Sing bayari paro sabene. Sing maro berarti Sing bayari sing duwe apa? oh alah, berarti uangnya sebelum dibagi gue zakatnya.
Gitu. Sebelum dibagi diinggo ya. Dipotong zakat. Lah sing marung itu bukan Jawa zakat. Lah ya berarti ya kerja sama karo wong sing kita. Jawa. Nah, ini Pernah pulang di sawah. Ya. Kan nandain cangkruk lu tak opain. Terus berarti ini kalau total itu langsung 50.000. aman lah zakat. Lagi ini kalau panen nggih, marung niku pamane wis kental. Sareng nomor 3 barang, nomornya nak kula namung 3 kental. Ngoten niku sing zakat iki 10 niku sing duwe napa ya bagiane dhewe niku. Lah, nek saged sebelum dibagi tol Jawa to, wong sing diajak niku Jawa. Kan sekali Pak, namanya panen berarti bendane iki mau wujute apa, terus dibicarakan terus lagi di Bagi. betul kok. Nek umpamane Lah orang Jawa. sing wis mboten jalan sing zakat iki sing duwe. Yo yo sepuro sing akan bicara. Selama niki kan piye ya Selama itu lah ngandang. Tuan ini di sawah pernah. Sudah sih. Gini, aku kan si macu kalau boleh ini gue kain, ini lah, aku pakai total itu kita modal itu bayinya seketel. Dari itu sih Mas, berarti lho jadi sambal berarti. Saya bayi seketel. Dia ora wajib zakat kok, Pak ora. Saya kan, zakat berarti ya. Besar. Napa sak duwene terus Iki sing zakat kan sing panene lebih dari 750 kilo. Sing lebih kan menang ya. Jenenge iso nek pengen sedekah ya silakan. Ya. Berapa? Ya wis tak. Total semua 7 kintal semua. 7 kintal setengah. Ini mencapai 25 kilo. Lah iku mau resike lho, beras. Kan saya kabeh to. Ora eneng to, Pak. Ora eneng. Iki yang tukane kan beras. Sak nyentale berarti terus 9. Wes sampe ono. Wes tak sudah teko. Asline katane ku pancen. Nggih. Makane berarti aman. Sawah ini kayaknya kode ciri-ciri. Cilik ambek ora duwe, cilik iki telu lho. Wes berapa? Lanjut zakat. Apa tuh? Perdagangan. Zakat peternakan. Perdagangan. Perdagangan dibayar setahun sekali. Setahun sekali. Ya. Nisabnya seukuran dengan harga emas. Berapa? 60 juta. Oke, setahun sekali dihitung. Misalnya barang dagangan ini mau total kalau duit yang laci di total kira-kira kok ono 70 juta, zakat ora? Zakat. Di total kok mong kok 40 zakat ora? Zakat. Iku perdagangan. Ada pinjaman. Hah? Ada pinjaman. Modalnya pinjaman Pak Ros. Ini pertanyaannya untuk berkembang. Nanti urip iki majelis iki. Ya, modalnya pinjaman. Terus pinjaman itu mau, oh iya pinjaman. Berarti modalnya pinjaman ya. Berarti di uang pinjaman mau kanggo ngurangi kok. Jadi yang ada di dalam rumah, dalam toko maksud saya, dalam toko harga barang sekian, terus harga uang yang dilaci dikurangi. Iya. Wis entek ngono iku. Tapi utangnya sing kanggo usaha lho. Ora utang sing nggo kredit.
utangnya sih diusaha. Kerja, ngomongin kerja, berarti aman, aman. Terus nih, peternakan. Anarki gini. Peternakan yang umumnya di masyarakat kita sapi 30 ekor. Duit 30 ekor lagi jaga. Terus kambing 40. Kambing 40. Terus apa? Onta 5. Onta 5 ekor. Dan yang dizakati itu, dengar kan? Dan yang dizakati itu hewan yang dilepas di tanah lapang. Kalau fermentasi kayak Pak Nabi tidak ada zakat. Ah. Loh, ini mungkin jenengan jarang dengar. Ternyata yang dizakati hewan yang dilepas di padang bebas. Lah yo berarti aman wong iki Pak Nabi aman. Aman. Wis kok arek wis sedekah ae ta yo. Wis sedekah sing infak. Besok boleh tapi. Oke. Ya. Berarti apa? Peternakan sudah paham ya. Sapi berapa? 30. Kambing? 40. Onta? 5. Kira-kira ono sing gede ora? Aman, aman. Rata-rata saiki peternakan sing dilepas ya. Iya. Makanya aman itu. Tapi nanti arahnya zakat perdagangan, Bu, Pak. Meskipun jenengan nggak kena zakat peternakan yang sesuai aturan, tetapi kenanya melalui kena Pak Nabi. Perdagangan dihitung selama 1 tahun. Kira-kira ono 1 juta nyo zakat. Berarti dipotong utang. Berikutnya apa? Barang temuan ini jarang. Barang temuan menemukan barang milik orang kafir. Jarang ini. Nggak usah dibahas. Karena temuan di sini maksudnya nemu barangnya wong kafir, emas, kunci, apa bentuk benda apa ngono, itu kamu ambil terus setiap tahun berzakat. Ini barang milik orang kafir. Lah nek milik wong Islam ora temuan, ora termasuk itu, tetapi harus kamu umumkan. Harus kamu umumkan atau tertaruh di bendahara desa, Pak Lurah kasih tahu. Kami kok nemu, kira-kira nemu Sapi. Nemu kunci Inggrisnya Pak Karmo. Yo dibalekno. Itu mau terus apa? Barang tam. Ya, pertambangan ini pun juga tidak ada. Maksudnya dengan buatan mengalami. Yang mengalami diantaranya peternakan, pertanian, perdagangan, terus emas. Ya, nah. Zakat profesi itu masuk nama. Zakat profesi masih perbedaan pendapat. Tetapi ketika ada orang yang tetap ingin melaksanakan zakat profesi dikerjakan. Zakat profesi dihitung sekali panen, dihitung setiap bulan sekali. Koyok wong panen beras. Berarti piye? Berarti orang yang kena zakat profesi gajinya dulu harus berapa? Meno, kita nganggo 50 ping 1000. Kita nganggo 50 ping 1000. Gajimu harus ada itu. Iku nek ora Mbak Bu Eva ora ono. Tapi setelah tapi itu sebelum
menggunakan makan loh. Kebutuhan dia. Boten. Misalnya kalau pengurangannya itu transportasi boleh transportasi, sopir, bensin gitu loh. Tetapi sebelum untuk makan. Si maringan Pak Nardi si maring maam. Semangatnya aku. Makanya profesi masih perbedaan pendapat loh ya. Soalnya tidak ada nas yang jelas Quran maupun hadis. Akhirnya ulama beda. Ono sing majibno, ono sing ora. Dan dengan mulai ini Jadi niku gajinya sing harus mencapai 60 juta setelah dipotong untuk transport, untuk sopir, tidak untuk makan. Tidak untuk makan. atas virusnya 1 juta di zakati sekian persen terus dikali-kali berapa Itu itu bagi yang memang sekali mendapat sesuatu harus zakati. Makanya masih berbeda pendapat. Misalnya jenengan untuk arisan 2 juta. Berarti nek jenengan manut kuwi harus berzakati. Lah iya tapi yo ana ulama sing ora majibno ngono lho. Zakat ki nemau lho. Fitrah itu ya, zakat fitrah, zakat mal lho. Luar itu enggak zakat. Luar itu enggak zakat. Lah kadang sampean ya, kok apa biasanya? Buat ya. Napa mulai untuk pertanyaan? Makanya saya kena zakat profesi berarti ketika orang itu setiap bulan menerima gaji, katakanlah nih gaji kira-kira berapa ya Pak? Golongan A itu apa? A. Golongan 4A. Golongan 4A. 4 juta setengah. Orang berarti orang wajib ya. Orang wajib. Mau lo harga beras ya kali 750 ke berapa mau lo? 6 juta. Jenengan gaji kok nek ana kuwi setelah dipotong transport. Ya. Setelah dipotong transport, bayar cicilan rumah, orang diumakan loh ya, cicilan rumah menurut saya. Cicilan rumah isi bayar tiap bulan kena zakat, sakno. Makanya gaji 7 juta misalnya, 7 juta tak bisa kan? Dipotong bensin 500, sopir 500. Cicilan omah 2 juta. Jadi bekerja, bekerja zakat pro. Makanya zakat kuwi memang kewajiban tapi bagi yang berhak orang mampu, bagi yang berhak dan punya kewajiban. Makanya sing ojo wajibno sing ora wajibno. Betul. Ojo wajibno sing ora wajibno. Ijabul malam ini. Pun saya kata profesi masih berbeda pendapat, tapi bagi yang pengen tetap melaksanakan dipersilakan. Wa atuz zakat. Summa tawalaitu. Apa artinya summa? Tawalaitu illa qalilan sedikit minggu wis. Jadi wong-wong Bani Israel itu mau apa? Berpa kecuali sedikit dari kalian Bani Israel yang taat, yang mau mengikuti. Wa antum dan kalian orang-orang yang berpaling. Pertanyaan, kira-kira Bani Israel itu mau elek kafir apa sampai? Kalilah. Makanya munggu-munggu awake dhewe termasuk kalilah. Yang sedikit dari beberapa orang yang taat. Begitu Pak. Khalil kekasih. Khalil sedikit. Pakai kok Khalil
Bon. Pak Rus, mau dibaca? Baik akhirnya. Yang lain menyimak. Yang atas. Dari bawah. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israel, tidak kalian menyembah kecuali Allah, dan pada kedua orang tua berbuat baik, dan pada yang mempunyai kerabat-kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan kalian berkatalah bagi manusia kebaikan, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian berikanlah zakat, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. Kemudian saya terangkan, jenengan kan sering bilang dong, zakat, sedekah, infak, wakaf, kan? Gitu. Zakat kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, bagi orang yang memiliki nisab dan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Ya, sudah ya. Makanya ojo majibno sing ora diwajib. Soalnya nek awake dhewe berbicara zakat itu suatu kewajiban yang harus dikeluarkan. Orang yang sudah memiliki harta nisab tadi terus diberikan pada yang berhak. Lah nek salah sasaran yo salah. Misalnya gini, zakatku tiba jenengan salah sasaran ngasihkan orang. Sebab yang berhak menerima zakat ada 8. Baik zakat fitrah maupun zakat mal harus sesuai sasarannya. 8 golongan. Jelas ya? Nah sekarang sedekah. Kalau sedekah ada sedekah Memberi. Oke? Memberikan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi. Sedekah. Ini bermaksudnya materi. Ya, misalnya jenengan kalau materi berarti misalnya uang, ya, misalnya gowo jajan, misalnya gowo semen. Semen gak apa Pak? Lah yo itu kok langgar kene anek bangun kok ben semen. Iku berarti sedekah bisa berupa materi maupun non materi. Berarti nek materi bener. Nek materi bener, nek non materi senyum, berzikir, ya senyum, berzikir, ngaji ini sedekah. Ngaji ini sedekah. Sedekah ya awake sampe. Zikir,
menggerakkan berzikir, menggerakkan lisan, lidah, hati, tangan. Ini nyedekahi tubuh kita. Sedekah. Makanya sedekah lebih luas. Sedekah lebih luas cakupannya daripada infak. Dikatakan oleh ulama fikih, setiap kebaikan adalah sedekah. Pak, setiap kebaikan adalah sedekah. Berarti sholat ya sedekah, ya ngaji ya sedekah, zikir ya sedekah, berkata baik ya sedekah. Setiap kebaikan itu disebut sedekah. Makanya pas dawuh Kanjeng Nabi, kullu mri'in tahta bihi shadaqati. Besok ning padang mahsyar setiap seseorang itu bernaung di bawah sedekahnya. Nanti benar tahu. Jadi setiap seseorang bernaung di sedekahnya, di bawah sedekahnya. Lah nek jenengan batasi sedekah itu hanya pemberian materi, mendarmakan sesuatu, ya sholat itu piye? Makanya sholatmu itu ya sedekah, zikir ya sedekah, ngajimu ya disebut sedekah. Maka ulama fikih bilang setiap kebaikan adalah sedekah. Paham? Oke? Nah, sedekah yang paling mudah, nggak mudah? Senyum. Jangan senyum bareng-bareng. Oh nih, jadi masuk infak sedekah ya. Terus nih, jadi kan tak kasih tahu lagi. Allah Taala jawab, laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaq. Ya Allah, jika engkau menangguhkan umurku dalam waktu yang sebentar lagi, aku akan nanti berderah. Apa itu dimaksud sedekahnya? Ya kayak gini. Yang sesuatu milik sampean. Pada sesuatu ibadah yang paling urgen adalah sholat. Terus gitu, orang ibadah yang paling inti yang akan kita sowankan ke Allah besok kan sholat. Makanya sholat itu ya termasuk Pak Sodako. Ya Allah, jika engkau akhirkan umurku sebentar lagi, aku akan sedekah. Masuk ke infak. Infak itu ya memberikan sesuatu yang berupa materi. Makanya ini anak kota ditulisi kota infak. Lebih umum mana infak harus sedekah? Sedekah. Yang keempat, wakaf. Apa enggak terlalu wakaf? Wakaf itu artinya berhenti. Berarti memberhentikan hartamu untuk kehadiran Allah Ta'ala. Memberhentikan harta untuk Allah Ta'ala. Jadi luwih dalam lagi apa wakaf itu? Wakaf memberhentikan hartamu, kau serahkan ke Allah. Saya sampai di sebidang tanah, misalnya bawa wakaf misalnya 1000 meter, bawa wakaf 100 meter. Lah 100 meter kamu berhentikan di situ untuk Allah. Berhenti kamu nggak memiliki lagi untuk Allah. Maka disebut apa? Wakaf. Dan wakaf pada syarat.
Lah nek sedekah kan ra ono, yo. Infak kan yo. Lah nek wakaf itu ada 4. Satu, orang yang wakaf. Dua, orang yang orang yang dipasrai mengelola wakaf. Orang yang dipasrai mengelola wakaf. Kalau di sini nadirnya Pak Kopalan, ini di sini kuningin nadir yang dipasrai mengelola wakaf. Oke, apa? Yang kedua, apa? Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Itu untuk barangnya. Lalu yang wakaf orang wujudnya. Yang keempat, ijab kabul. Itu ijab kabul. Alia, foto mana? Foto. Betul. Orang. Berdiri. Jadi syarat wakaf ada berapa, Bu? 1, 2, terus yang diwakafkan, ijab kabul. Buat berarti yang selama ini kita alami zakat, wakaf, zakat, sedekah, infak, wakaf, wasiat. Hibah itu pemberian. Sing jenengan alami sampeyan kok sawah kae. Sing mboke pake lho, kok sawah to. Iku jenenge apa? Warisan. Warisan iki wis mati ya. Oh, hibah. Iya. Hibah itu pemberian dari seseorang pada orang lain masih apa selama masih hidup. Pada saat masih hidup, pemberian dari seseorang pada orang lain saat masih hidup. Itu hibah. Lah nek wis mati, wasiat. Nek wis mati jenenge wasiat. Lah ini sih wasiat dheweke wasiat adalah pesan pemberian yang dilakukan seseorang pada orang lain yang harus dilaksanakan setelah dia mati. Jadi wasiat. Apa sami wasiat? Maksudnya gini loh. Wasiat itu kalau isin urip cuma melaksanaane kode nek wis mati. Paham Bu? Jadi jenengan diwasiati, le tak wasiati engko iki tanah sampeyan sedekahno, sampeyan makamno yo. Lah iki jenenge wasiat. Lah dilaksanakan setelah dia sudah itu perbedaan antara zakat, sedekah, infak, hibah, wasiat. Cuma mana Bu? Warisan. Warisan. Warisan itu dibagi setelah mati. Makanya jenengan nek untuk bagian kok bapak ibu selama masih hidup disebut hibah. Dan jenengan berbagi untuk bagian pada saat bapak ibu sudah wafat disebut warisan. Dan diatur sesuai aturan Islam warisan. Makanya umpung kurung meninggal, wong tua itu bagi-bagi.
Oh nek wong tua wis mati, kuwi mau nggak mau yang harus dipakai hukum warisan. Nek cara jenengan pengen dadi wong bener lho. Apa maksud saya? Nek wong tua wis meninggal, mau nggak mau nek jenengan pengen berada dalam jalur kebaikan, yo nganggo cara pembagian warisan. Warisan ono cara yang menurut Islam. Itu sing rada ngeluh awake dhewe. Ketika sudah diterapkan warisan itu ngeluh. Lah yo makanya selama masih hidup dan dibagi berarti nganggo istilahi Sampun. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Wasiat gak boleh lebih dari sepertiga. Bu, wasiat gak boleh lebih dari sepertiga. Jenengan wasiat. Jenengan misalnya berwasiat Pak Nabi, ngonek Pak Nabi, lah yo jenengan berwasiat dari harta yang Anda miliki, gak boleh lebih dari sepertiga. Soalnya kanggo anak-anak sampeyan kanggo harta warisan. Misalnya Bu Eva pengen wasiat, hartanya kan oke. Lah wasiatnya nggak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Kau tak kurangi loh. Nah, kau nek diwasiat lo kabeh anaknya kan mau makan bagian apa? Makanya Islam pun mengatur nggak boleh lebih dari sepertiga. Namun satu ayat coba diulangi sebelum kita tutup, diulangi bareng-bareng satu ayat. Kalau cara Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian dari Israel, tidak kalian menyembah kecuali Allah, dan pada kedua orang tua berbuat baik, dan pada yang mempunyai kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan kalian berkatalah bagi manusia kebaikan, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian berikanlah zakat, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. Demikian yang dapat saya sampaikan pengajian malam ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah meridhoi, memberi pahala kepada kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.